Setiap orang yang pernah ke Semarang pasti sudah familiar dengan Hotel Lawang Sewu. Terletak di jantung kota, hotel ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Tidak hanya karena keindahan arsitekturnya, tetapi juga karena kisah-kisah horor yang melekat padanya. Cerita-cerita yang beredar tentang arwah-arwah yang menghantui hotel ini sudah menjadi legenda. Namun, Andre, seorang wisatawan yang berkunjung ke Semarang untuk urusan pekerjaan, mengalami kejadian yang takkan pernah aku lupakan di sana. Kejadian yang membuatku percaya bahwa mungkin memang ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita di Hotel Lawang Sewu. Malam itu adalah malam yang begitu mencekam. Saat aku sampai di Hotel Lawang Sewu, aku merasa terpesona dengan keindahannya. Bangunannya yang megah dengan 1000 pintu, seperti yang diartikan oleh nama Lawang Sewu, tampak kokoh meskipun sudah berusia puluhan tahun. Pintu-pintu besar yang terbuka lebar di sepanjang koridor hotel memberi kesan dramatis, seakan mengundang siapa saja untuk masuk. Aku tidak tahu, saat itu aku hanya berpikir bahwa malam ini akan menjadi malam yang biasa saja, dengan tidur yang tenang dan perjalanan yang lancar. Namun, aku salah besar. Setibanya aku di hotel, resepsionis menyambutku dengan ramah. Mereka mengarahkan aku ke kamar di lantai atas. Sejak awal ada sesuatu yang terasa aneh di dalam hotel ini, tetapi aku tidak bisa mengungkapkannya. Mungkin itu hanya perasaan, karena mendengar cerita-cerita seram tentang tempat ini. Di sepanjang lorong menuju kamarku, aku merasakan suasana yang agak sunyi. Lampu-lampu redup menyinari lantai kayu yang mulai usang, membuat suara langkah kakiku semakin terdengar jelas. Aku sempat menoleh beberapa kali ke belakang, merasa ada yang mengikuti, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Setiap kali aku berjalan melewati pintu-pintu kamar yang tertutup rapat, aku merasa seakan-akan ada mata yang mengintai setiap langkahku. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahku, tetapi aku mencoba untuk mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan ke kamar. Saat aku membuka pintu kamar, kesan pertama yang aku rasakan adalah kesan tua dan ketinggalan zaman. Meskipun kamarnya luas, terdapat bau khas yang berasal dari perabotan lama yang tampaknya sudah digunakan bertahun-tahun. Kamar itu dilengkapi dengan perabotan antik yang terlihat lebih dari 100 tahun. Kesan klasik yang ada di dalamnya malah membuatku merasa sedikit tidak nyaman, meskipun aku mencoba untuk tetap tenang. Aku membuka jendela kamar untuk mendapatkan udara segar dan merasakan suasana malam yang lebih tenang di luar. Namun, malam itu terasa semakin sunyi. Suara-suara yang biasanya terdengar di luar kota, suara kendaraan atau orang yang berjalan, tidak terdengar sama sekali. Suasana hening dan aneh, seperti dunia hanya dipenuhi dengan ketenangan yang mencekam. Setelah beberapa waktu, aku merasa sedikit lelah. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap untuk menghindari perasaan aneh yang mulai mengganggu pikiranku. Tetapi ketika aku mencoba untuk tidur, aku mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di luar kamar. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang yang sedang berjalan perlahan di lorong yang sepi. Aku terbangun, merasakan udara yang semakin dingin, dan pikiranku mulai dipenuhi oleh rasa takut. Mungkin itu hanya suara penghuni hotel lainnya, pikirku. Tetapi langkah itu terus berlanjut. Setiap kali suara itu mendekat, aku merasakan tubuhku semakin tegang, seperti ada yang mengawasi aku. Setiap detik terasa begitu panjang, dan aku mulai merasa bahwa suara itu datang dari arah lorong yang sangat dekat dengan kamarku. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi tidak bisa. Suara langkah kaki itu terdengar semakin keras, dan aku bisa merasakan langkah-langkah itu semakin mendekat ke kamarku. Jantungku berdebar kencang, tubuhku kaku, dan aku tidak bisa bergerak. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan datang menghampiri aku dari luar kamar. Akhirnya, aku tidak bisa menahan rasa takut itu lebih lama. Aku keluar dari kamar dan berjalan ke lorong. Langkah-langkah itu terhenti seketika. Keheningan itu sangat mencekam. Aku berjalan perlahan, mencoba untuk mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong, hanya terdapat pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Tidak ada yang tampak aneh, tetapi rasa takut itu tetap membekas di dalam diriku.
Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Suara langkah kaki itu terus menggangguku. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara itu lagi. Lebih keras, lebih jelas. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hotel ini. Aku mencoba menghubungi resepsionis, tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya mereka sudah tidur. Di tengah malam, saat aku sudah terjaga dan mulai merasa gelisah, aku mendengar suara lain yang lebih menyeramkan. Suara itu bukan hanya langkah kaki, tetapi terdengar seperti pintu yang terbuka dan tertutup dengan keras. Aku memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan menuju ke tempat asal suara itu. Ketika aku tiba di ujung lorong, aku melihat sesuatu yang takkan pernah aku lupakan. Di ujung lorong, tampak sosok wanita dengan gaun putih berdiri diam. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu tampak pucat, dengan mata yang kosong dan tidak hidup. Sosok itu berdiri di depan pintu salah satu kamar hotel, seakan menantiku. Aku tidak bisa bergerak, dan mulutku terasa terkunci. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap sosok itu yang semakin mendekat dengan langkah-langkah perlahan. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, menghilang dalam keheningan malam yang pekat. Aku terkejut dan segera berlari kembali ke kamarku. Aku menutup pintu dengan rapat dan berusaha untuk menenangkan diri, tetapi jantungku berdegup sangat kencang. Aku tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau pengalaman nyata, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, aku bergegas check out dari hotel tersebut. Aku tidak ingin menghabiskan satu malam lagi di sana. Saat aku berbicara dengan petugas resepsionis, aku mendengar cerita yang sangat mengejutkan. Ternyata, hotel ini memiliki sejarah yang gelap. Banyak tamu yang mengaku melihat sosok wanita bergaun putih yang menghantui lorong-lorong hotel ini. Beberapa tamu bahkan mengaku tidak bisa tidur karena suara langkah kaki yang terdengar di lorong kosong atau pintu-pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Hotel Lawang Sewu memang memiliki sejarah panjang dan arsitektur yang megah, tetapi ada kisah tragis di baliknya. Beberapa cerita menyebutkan bahwa wanita bergaun putih yang sering terlihat adalah arwah seorang tamu yang meninggal di sini dalam kondisi yang tidak wajar. Sosok itu katanya masih menghantui hotel ini, mencari penebusan yang tidak pernah datang. Setelah kejadian malam itu, aku tidak pernah lagi menginap di Hotel Lawang Sewu. Meskipun aku tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau pengalaman nyata, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita horor di tempat itu. Kejadian itu tetap menghantui pikiranku, dan aku tidak bisa melupakan suara langkah kaki yang terdengar begitu jelas. Mungkin hotel ini memiliki cerita yang lebih gelap dari yang bisa diceritakan. Dan aku yakin tidak semua orang yang menginap di sana bisa melupakan pengalaman mereka.